Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah hukum perusahaan, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan MH selaku dosen pengampu di mata kuliah hukum perusahaan. Baik, tanpa berlama-lama kami akan menjelaskan tentang judul kami, yaitu perseroan terbatas yang bersifat syariah. Saya Edil Rapes Tanjung sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang pengertian perseroan terbatas atau PT. Dalam hukum di Indonesia, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang terbagi dalam saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Ciri-ciri PT yaitu 1. Memiliki status badan hukum. 2. Modal terdiri atas saham. 3. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terbatas. 4. PT minimal didirikan oleh 2 orang. Perseroan terbatas syariah menurut fikih. Perseroan terbatas dalam perspektif fikih Islam, terkhususnya terkait syariah, memiliki beragam pendapat dan analisis. Secara umum, PT dianggap sebagai bagian dari konsep syirka atau persekutuan dalam Islam, karena memiliki ciri-ciri seperti adanya akad atau perjanjian untuk menerima kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan pembagian keuntungan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan PT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. PT dapat dipandang sebagai bentuk syirka atau persekutuan karena melibatkan beberapa pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama, yaitu mendapatkan keuntungan. Pendirian PT harus memenuhi syarat akad dalam Islam, seperti adanya ijab dan qabul. Lalu seperti contohnya itu ada syirkah musaharmah, adalah bentuk persekutuan modal yang dibagi dalam saham-saham pemegang saham yang memiliki bagian sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Perseroan terbatas syariah dalam sistem hukum di Indonesia. Perseroan terbatas atau PT yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia memiliki payung hukum yang sama dengan PT konvensional, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Namun, PT Syariah juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan masyir. Selain itu, PT Syariah juga perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan, perseroan terbatas syariah merupakan bentuk badan usaha yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan masyir. Meskipun tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seperti PT konvensional, PT Syariah wajib mematuhi ketentuan fikih muamalah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dengan struktur saham dan tanggung jawab terbatas. PT Syariah sah secara fikih bila memenuhi syarat akad, keadilan, dan kejelasan dalam pembagian risiko serta keuntungan. Kesesuaian dengan prinsip syariah juga diperkuat oleh sejumlah putusan pengadilan dalam kasus bisnis syariah di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.